Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sebuah cerita. Kali ini kita kedatangan tamu, namanya Mas Gesit Ilham. Halo Mas Gesit. Halo. Sehat Mas Gesit? Alhamdulillah, rabbil alamin sehat. Kelihatannya Mas Gesit ini udah tambah gimana ya? Tambah ganteng aja kalau Mas Gesit. Alhamdulillah. Tambah sehat aja. Tambah sehat ya, alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini agak Enggak terlalu sih. nggak terlalu ya? Iya, mungkin banyak kendaraan lah. Ah, Ya. karena mau Agustusan. Kayak sama juga mau apa? Sedekah laut. sedekah laut. Pesta rakyat, sedekah laut. Rakyat sedekah laut. Terima kasih Mas Gesit udah mau meluangkan waktunya datang ke kita. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol santuy aja sih. Gak usah terlalu formal, kita ngobrol-ngobrol. Siap. Apa yang bisa dibahas lah. Ya. Gitu ya. Tentang kehidupan, percintaan atau ada kisah-kisah yang bisa dibagikan. Ya. Mas Gesit sekarang kesibukannya ngapain nih? Kerja, main burung, Main game. burung? Iya. Burung apa? Burung dara. Oh, burung dara. Saya kira burung. Aduh, Ayo. burung dara. Gak putus kan Mas? Apanya? Mi burung dara. Asik. Oh enggak, berarti main kerja terus main burung gitu ya. Iya. Enggak ada kesibukan lain Mas? Paling enggak deh. Enggak ada ya. Iya. Kerja nggak sih Mas? Masih. Masih kerja dong, harus kerja. Lagi-lagi terus kerja, masih pengangguran. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau penganggur karena belum dapat kerjaan. Iya. Mas Gesit kerja di mana emang Mas Gesit? Di kilang Pertamina. Kilang Pertamina guys. Di apa proyeknya? Proyeknya jadi bagian Safety apa? man, safety man. Mas Gesit safety man. Iya. Sebelumnya ada pengalaman di luar? Enggak ada. Apa langsung ke kilang? Iya, semua kilang. Mas Gesit SMA atau SMK? Mas? SMK, SMK. Iya. Jurusan apa Mas? pengolahan migas. Oh, harusnya masuk Pertamina ya. Oh, tapi itu masih berhubungan ya? Iya, masih menyinggung lah. Masih menyinggung. Dan lah. nasib. Berarti langsung lulus, langsung kerja di kilang Iya, ya? betul. Tapi Mas Gesit ada nggak pengenan buat kerja di tempat lain gitu? Pengen sih, Ya, ada sudah ada wajahnya, cuma mungkin baru tertata, mungkin Oh, baru belum tertata. terlaksana. Planning ya, masih Ya, planning. Planning. Tapi kerjaannya sekarang cukup Mas? Ya, insya Allah lah. Insya Allah. Oh, Bersyukur aja. Cukup nggak cukup harus dicukupin. Iya, harus Bersyukur bersyukur lebih baik, dengan ya. apa yang kita dapatkan. Benar-benar. Mungkin Mas Gesit ada cerita nggak yang bisa dibagikan atau kisah sedih, kisah senang atau apa gitu yang paling berkesan gitu di hidupnya Mas Gesit? Kisah sedih banyak, Banyak ya, kisah senang ya banyak. banyak. Yang paling berkesan deh. Ya, Siapa tahu biar ada pembahasan kita. kisah senangnya banyak sih Mas, dalam arti senang di lingkungan pekerjaan, di lingkungan rumah, di lingkungan mungkin di luar rumah ya banyak. Enggak ya? Paling berkesan di kisah apa Mas? Paling di kerjaan ya, karena banyak ketemu teman-teman, banyak pekerjaan yang mungkin ada problem, kita harus nyelesain dalam Iya. artian kita Tanggung jawab harus ya? kita harus ya pertama yang pasti tanggung jawab, kita harus menyelesaikan tanpa harus mengulur waktu, karena kan kita bekerja di namanya proyek kan dikejar sama namanya agreement apa namanya kontrak, perjanjian kontrak, waktu kontrak, selesainya kontrak itu kan kita ada batas waktunya sendiri, jadi kita harus menyelesaikan sesuai aturan dengan ya? waktu yang tepat, harus waktu yang tepat waktu, tepat mutu, efisien, sama zero fatality atau kecelakaan, 0 kecelakaan. Oke. Mas Gesit pernah nggak kayak merasa capek loh kerja gitu, pengen loh? Namanya pekerjaan pekerja pasti ya Pasti capek capek ya, ya. cuma kan kembali lagi ke kita, gimana kita mengkonsepkan diri kita untuk capek itu gitu gimana. Ya, maksudnya kalau Mas Gesit capek ya silakan minum Mas. Oh iya, nanti aja. Oh nanti aja.
Terima kasih Ya, ada atas sediain ya harus penyediaan. diminum. Ya ini ada chicken walaupun sausnya udah dibuka nggak tahu sama siapa. Ya, Jadi nggak apa-apa. Suguhannya. ya, syukuran, terima kasih. Ya, Mas Ya, Kesit. mungkin itu aja sih. Kalau di lingkup rumah mungkin ya banyak pengalaman juga, pengalaman kehilangan. Oh, kehilangan. Kehilangan burung dara. Burung dara hilang. Ya, betul. Karena separuh hidup Kadang saya menclok di Iya. tempat lain gitu ya. menclok di Gitu. tempat-tempat yang tinggi. Gitu. Iya. Apalagi kalau burung mahal hilang, aduh, kepala terbelah jadi dua. Kalau burung yang itu Aduh, pernah hilang nggak? jangan sampai hilang. Oh. Masuk lah ya, maksudnya masuk celana, Iya. bukan masuk yang lain. Iya. Oke. Be positif, be positif. Ya. Be positif ya. Iya. Oh iya. Minum dulu silakan. Monggo Mas minum. Biasa saya minum dulu deh. Astagfirullah. Jadi kisah-kisah seneng itu tadi Ya. ya, ketemu banyak orang di kerjaan. Ya, betul. Nama pengalaman. Karena pengalaman saya dari 2017 itu ya kerja di lapangan terus sih Mas di proyek. Nggak pernah, maksudnya dalam artian mungkin ada sebagian teman saya mungkin ada yang kuliah, kan kita kan punya tujuan sendiri masing-masing sendiri. Tapi Mas Kesit sendiri pernah nggak ada pikiran buat kuliah gitu? Kuliah pasti ada, Pernah, ya? cuma kan mungkin belum terlaksana karena memang belum waktunya atau mungkin belum kepengen juga. Saya sih masih fokus sama kerjaan. Kalau kisah sedihnya gimana Mas? Pernah Sedih, punya nggak? banyak sih, Banyak. apalagi Yang paling sedih itu kisah pencintaan cintaan. dan kisah ya saya kan 2019 itu tinggal ibu. Ibu meninggal dunia. Iya, Pasti sangat sulit untuk Iya. percaya dulu ya. minum ya Mas. Oh ya, nggak ditawarin minum ya Mas? Iya. Yang pelan-pelan Mas, nggak apa-apa. Itu yang zam-zam sih. Ya. Oke, berarti 2019 itu tahun dimana Mas Kesit ngerasa terpuruk banget ya? Ya, Kehilangan terpuruk seorang sih, ibu. maksudnya ada sosok yang hilang. Oh, sosok yang hilang. Sedih banget berarti ya Mas? Dibilang sedih ya pasti sedih lah Mas, karena memang salah satu ibarat pengingnya saya, tuanya saya Toa, ketika di rumah. Hmm. Tiap kali pulang malam dimarahin. Dimarahin. Kalau mungkin ada yang salah dari saya, di introspeksi dari ibu saya, sekarang udah nggak ada. Nggak ada yang ngingetin ya? Betul. Ya kadang juga ada orang kayak dimarahin gitu terus sama ibunya, terus dibilang berisik banget kayak. Ya itu ya, Gitu. itu yang belum ngerasain namanya kehilangan. Ya. Nah, makanya buat teman-teman yang orang tuanya masih komplit, tolonglah dijaga orang tuanya, jangan sia-siakan Sia-siakan. waktu bersama mereka gitu kan. Karena nanti pas mereka udah nggak ada, kalian itu Baru ngerasain ngerasain. kehilangan. Alhamdulillah orang tua saya juga masih komplit sih. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ibarat nih ya, di depan Mas Kesit ini ada ibu, ada nggak pesan yang mau disampaikan dari dulu sampai sekarang belum sampean gitu? Mau ngomong Pesan apa ya, gitu? paling jaga diri baik-baik. Coba dari baik-baik. Ya, maksudnya dalam artian kan kita udah nggak bisa ketemu ibaratnya. Ketemu tapi nanti. Nanti ya yang saya bisa ungkapinya hanya doa saja untuk ibu kan, karena kan yang dia butuhkan kan hanya doa sekarang, bukan harapan atau apapun. Kita Karena hanya bisa materi mendoakan ya, betul. Karena doa anak soleh itu dijabah. Siapa? Insya Allah. Insya Allah asal niat pasti dijabah. Ya, insya Allah lah, yang benar dan niatan untuk kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Oke. Nah, kita berduka cita dan kita doakan semoga Amin orang amin ya tuanya, rabbal alamin. ibunya Mas Kesit itu tenang di sana dan dosa-dosanya diampuni. Ya, amin. Kayaknya cukup untuk bahas orang tua, karena saya lihat Mas Kesit udah berkaca-kaca kawan. Susah nanti kalau matanya keluar, susah. Oke. Mungkin kita pindah topik ya ke percintaan. Waduh, Ayang. Mas Kesit,
Ayangnya ada berapa nih? Ayang ya, bukan ayam loh. Ayang. Kalau ayam saya tahu Mas Gesit banyak Ya. di rumah sana kan. Ayangnya ada berapa Mas Gesit? Saya lihat kan Mas Gesit tampan, Amin ya Allah. kekar, Amin ya Allah. body goal banget ya. Amin ya Allah. Kaya. Nomor 1 itu banyak uang Mas. Iya benar. Sekarang tuh cewek kalau kita hanya mau kondo, ibarat mau kondo itu. Kondo itu apa? Be positif Mas. Modal kantong doang. Oh, be positif. Nah, kantong doang. Punya ayang berapa Mas belum dijawab nih? Gak ada Mas. Gak ada ayang. Ya gak ada. Oh bisa. Karena saya fokus bekerja. Oke. Tapi Mas Gesit ada nggak kisah percintaan yang sangat pilu banget? Banyak sih Mas. Banyak. Coba Mas ceritain lah. Di seluruh kota saya bahas juga nggak Seluruh kota. Ibaratnya yang di luar kota pun ada, yang di sini ada. Yang paling berkesan aja coba. Yang paling Mas. berkesan. Nggak ada yang berkesan sih Mas ibaratnya. Iya, menyakiti semua ya. Ya buat apa sih Ya, dikenal? berarti yang kisah paling inspiratif bahasanya gitu, bisa dijadikan pelajaran gitu. Kreatif ya ketika mungkin baru nemuin apa ya ibaratnya, mungkin anaknya udah nggak sayang tapi orang tua perempuan ini sayang banget dengan saya. Berarti orang tuanya itu setuju sama Mas. Sebenarnya setuju. Mungkin ya karena ya nggak tahu lah kedepannya seperti apa, yang penting usaha aja dulu. Kalau mungkin akhirannya harus try ya ulangi lagi. Try. Coba lagi. Betul. Karena kalau kita mau mencintai ya harus siap sakit. Iya. Namanya setiap proses, setiap kita harus ngelakuin sesuatu ya pasti namanya pingin hasilnya baik ada resikonya. Karena semuanya nggak ada instan. Ya nggak ada instan. Ada lika-likunya. Pasti kita ada ibarat kan siapa ya, berakit-rakit dulu, berenang-berenang dahulu. Berakit-rakit dahulu, mati kemudian. Oh, bukan gitu ya. Kemudian ya kita harus rakit-rakit dulu baru bersenang-senang. Ya. Banyak kan seperti itu. Ya yang diinginkan kan berakit-rakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian. Ya. Tapi kan namanya hidup yang nggak tahu. Ya. Mungkin bisa jadi berakit-rakit dahulu, ya mati kemudian. Nggak tahu juga kan. Ya kita, ya bener lah. Hidup kan cuma sekali. Ya. Apa salahnya kita mencoba mencapai apa yang kita inginkan? Ya betul. Endingnya ya terserah Tuhan yang. Tuhan. Nah. Karena kita kan di sini hanya mencoba, ya, hanya betul. Berusaha, hasilnya biar Allah yang ngatur. Tapi Mas Gesit pernah nggak selingkuhin? Ya selingkuh ya pernah, diselingkuhin ya pernah. Saya nanyanya yang diselingkuhin ya, bukan yang selingkuh. Saya nggak. Ya pernah. Pasti pernah selingkuhin ya. Pernah. Coba ceritain kenapa bisa seperti itu? Gitu. Ya mungkin karena dia belum selesai dengan urusan masa lalunya juga bisa. Karena mungkin dia bosan juga bisa. Karena mungkin saya sibuk kerja, dia nganggur di rumah. Kurang ada waktu. Ya, ada waktu. Karena tapi kan seharusnya dia itu mikir, punya otak itu mikir. Kerja ya lagian buat dia nanti. Buat saya lah, ngapain buat dia? Salah saya ternyata. Ya maksudnya ya harusnya ngargain apa yang saya lakuin. Betul. Seharusnya. Tapi memang kan pemikiran manusia beda-beda. Kalau sama semua ya nanti jadi Ariel Noah. Iya betul. Ya kan? Maksud nggak Ariel Noah? Enggak. Ya kan kadang apa? Saya juga nggak tahu. Angel. Ya pokoknya gitu ya. Berarti pernah diselingkuhin Mas Gesit ya? Pastilah semua. Tapi ada nggak tip and trick untuk mengatasi kegalauan atau biar cepat move on gitu? Ya harus mikir positif lagi. Sekarang mikir gini. Ketika kamu mencintai orang, ketika kamu sayang sama orang tapi sayang orang itu tak cinta sama kamu, ya kamu harus pikir logikanya saja, jangan mikir nggak mungkin dia akan balik lagi, nggak mungkin, jangan mikir seperti itu. Dan nyakitin kamu, ya kamu pergi cari yang lain, karena sesuatu yang baru mungkin ada cerita yang baru lagi. Asik. Ketika kamu harus terpuruk terus di titik itu, di titik masa lalumu itu, kamu nggak akan berkembang, justru stuck. Kamu mikirin itu kamu akan berkembang, kamu akan terpuruk, kamu akan ibaratnya
ada di titik paling rendah kamu di situ terus, nggak mau Gak akan bangkit ya. nggak akan keluar dari zona nyaman. Iya. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, walaupun mungkin sekarang kita terlihat tadi ibaratnya kok jodohnya nggak datang, ya nggak apa-apa, yang penting kita harus kerja ibaratnya fokus mencari fokus yang lain, apalagi kan apa yang laki-laki ya, ini buat yang laki-laki Buat laki-laki nih. ya. Kalau yang bencong gimana Mas? Kita harus wajib lah ibaratnya. Ingat nih ada satu kata-katanya. Dan balas dendam pada mantan yang paling epic adalah ketika kita menjadi sukses dan dia melihat story kita. Oke. Tapi kalau dia nggak pakai WA gimana Mas? Ya IG. Kalau nggak pakai Facebook. Kalau nggak pakai Facebook, kita main ke rumahnya Pak bawa mobil. nah tuh betul sekali. Salaman sama orang tua. Tapi kalau misalkan ke rumahnya tapi dia nggak ada gimana? Ya udahlah, gimana lagi. Ya udah. Yang penting udah ketemu orang tuanya, kan dia ceritain ke orang tuanya, wah ini nih yang kamu sia-siain dulu jadi anak kolong merat sekarang. Kalau sekarang mobil ya. Bawaannya Mercy, Lamborghini. Iya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke. Tapi kalau misalkan nih ada nggak pesan buat si perempuan itu kayak pesan kayak biar dia sadar itu, ada nggak gitu? Jangan kayak gitu terus, ingat karma itu ada. Karma lagunya Guyon Waton. Iya betul. Tapi nih ada nggak pesan buat si perempuan itu biar sadar gitu loh? Pesannya sih tetap jadi orang baik, jangan pernah berubah. Aku tahu kamu orang baik, mungkin pemikiranmu saja yang mungkin berbeda atau bagaimana, tapi saya percaya kamu orang baik. Dan yang kedua, jaga sifat, tetap jadi anak baik, hormat sama orang tua, dan yang utama itu jaga sholatmu juga, karena mungkin aku udah nggak bisa ngingetin kamu sholat lagi karena itu udah berbeda ya. Yang utama juga semoga kita dipertemukan di versi terbaik kita menurut Amin. Aku sama kamu. Cukup Mas Rizky. Cukup lah. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita dari Mas Kesit ini bisa teman-teman ambil Amin. Kisah inspiratifnya dan dijadikan pesan moral atau Amin. Dijadikan motivasi untuk teman-teman semua ya, belajar untuk teman-teman semua. Oke, mungkin sekian aja pembahasan kali ini ya. Sampai bertemu lagi di sebuah cerita.